Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kebutuhan Maslow. Di sini saya akan membedah novel yang berjudul Pulang dan Laut Bercerita, karya Lilis S. Sudori. Novel ini menceritakan pengalaman batin sang tokoh dalam menjalani kehidupan yang serba keterbatasan, namun tidak membuatnya patah semangat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dengan berbagai upaya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Agar dapat mengaktualisasikan diri manusia tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan, begitupun dengan tokoh Dimas Suryo dalam novel Pulang dan Laut Bercerita. Dalam Laut Bercerita, yang membutuhkan pendidikan dan pengakuan dari negara dalam menjalani kehidupan dengan tujuan ke depan ia akan mengaktualisasikan dirinya dan tentunya harga dirinya menjadi lebih terangkat di mata orang-orang. Upaya tokoh Dimas dalam memenuhi berbagai kebutuhan merupakan keinginan dan dorongan atas motivasi kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh manusia. Asumsi ini berdasarkan pada teori psikologi humanistik Abraham bahwa manusia didasari oleh kerangka-kerangka kebutuhan. Kepribadian tokoh utama dalam novel Pulang dan Laut Bercerita menggambarkan tingkah laku manusia yang berupa memenuhi dan mengekspresikan potensi dan bakatnya yang kerap kali terhambat oleh kondisi yang membuatnya menyangkal keberadaan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang membuatnya kehidupan bagi individu yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan. Kisah yang bercerita tentang perjuangan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, berbagai macam insiden yang dialami oleh tokoh saat menjalani kehidupannya yang sulit, namun keinginan dalam mendapatkan apa yang diinginkannya sangat kuat dijadikannya. Pribadi tokoh utama semakin tertantang untuk membuktikan bahwa hidup yang sulit bukanlah hal yang dapat menghalangi untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses. Yang pertama, kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Kebutuhan makan dan minum. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman, dihargai. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lilis S. Sudori. Berikut kutipannya. Novel berjudul Pulang, kutipannya, dengan semangat aku buka dapur, ada mie, ada daging, ayam, dan sayur. Aku mengangguk. Viviani segera menyiapkan semua perangkat kuali, minyak goreng, dan bumbu. Sedangkan yang novel berjudul Laut Bercerita, kami menikmati nasi goreng, cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis. Selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lilis S. Sudori. Berikut kutipannya. Novel yang berjudul Laut Bercerita. Kamu pakai baju dan kita makan dulu, Anjani mengusap pipiku. Yang ketiga, kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis. Selainkan makan, minum, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lilis S. Sudori. Berikut kutipannya. Pulang bukankah sudah kukatakan aku ingin pulang ke rumah di karet. Kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Tanpa tempat tinggal, seorang akan merasa terusik kehidupan dari keadaan sekalinya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Yang kedua, kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seorang yang diakibatkan oleh gangguan di lingkungannya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Lilis S. Sudori. Berikut kutipan. Dalam novel Pulang, yaitu sementara waktu kami mendapatkan bantuan sekadarnya dari lembaga pemerintah agar bisa bertahan.
Yang kedua, kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman memiliki, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan, dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leili S. Chudori. Berikut kutipannya. Dalam novel Pulang, kutipannya, aku betul-betul tak tahu dan tidak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hudanto daripada aku. Aku lebih tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivine yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kalinya mengenang Surti. Kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Hal tersebut dijalani oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leili S. Chudori. Berikut kutipannya. Dalam novel Pulang, yaitu jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya aku hantam hingga jadi bubur. Dalam novel Laut Bercerita yaitu, aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan terhadap melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leili S. Chudori. Berikut kutipannya. Pulang. Dalam novel Pulang yaitu, aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Jai berbicara penuh semangat seperti itu. Dalam novel Laut Bercerita yaitu, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.